Sudah langsung bergabung lu. Cek cek. Kedengeran nggak kak? Kedengaran, kedengaran. Kedengeran. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim multimedia SMK PGRI Kamal Juntinuat. Nama saya Muhammad Firdaus. Saya di sini akan menjadi moderator podcast radio sekolah dengan tema tips membaca buku yang menyenangkan, yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Al-Fazri SAG. Halo Pak Iqbal, silakan memperkenalkan Halo, diri terlebih dahulu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya berkesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan teman-teman SMK PGRI Juntinuat ya. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan eh, hal-hal yang baik untuk kita semua untuk bisa menjalani proses kehidupan ini lebih bermakna. Salat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin. amin. Eh, Mungkin bisa diawali dari moderator ya, kita membahas apa dan bagaimana. Tadi sudah disinggung juga sedikit apa yang akan kita kaji, yang akan kita diskusikan dan kita sama-sama belajar bagaimana tips membaca yang menarik ya. Nanti kita akan sama-sama sharing, menyenangkan bagaimana. Mangga moderator, mungkin itu sedikit pembuka dari saya. Ya. Oke Pak, sejak kapan Pak Iqbal suka membaca buku? Sejak kapan? Oh, jadi awalnya membaca itu dulu dari umur 4 tahun ya. Saya belajar bagaimana tentang huruf, dikenalkan terkait Iya. dengan huruf, kemudian berbagai hal terkait dengan literasi. Itu di usia 4 tahun, dan 4 tahun baru bisa membaca. Nah, kemudian kapan bisa tertarik untuk membaca dan kapan memulai membaca lebih serius? Banyak hal ya, prosesnya sangat panjang karena sama saya juga seperti sahabat-sahabat semua, seperti teman-teman semua, bahwa proses yang kita lalui ini bertahap. Mencintai buku ini susah-susah gampang, mencintai literasi ini susah-susah gampang, karena kalau kita dalam literasi itu membaca bukan hanya membaca buku, tapi kita belajar bagaimana memaknai, belajar membaca apapun yang ada dalam kehidupan ini. Itu adalah proses kita berliterasi. Namun esensi yang paling kuat dalam kita berliterasi yang membaca buku, karena lebih fokus dan lebih jelas. Nah, sama saya juga seperti sahabat-sahabat, ketika SD, SMP itu membaca itu hanya kewajiban. Kewajiban karena ada tugas, kewajiban karena ada sesuatu hal yang mendesak, ada misalkan ujian dan lain, itu baru membaca. Tapi selain ada tekanan atau sesuatu hal yang mendesak, itu tidak akan kita membaca gitu. Sulit untuk memulai. Nah, kemudian mengapa bisa cinta terhadap buku? Bahkan buku ini bukan hanya sebatas koleksi, tapi bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi pasangan hidup. Pasangan hidup dalam artian menemani kita untuk mengarungi cakrawala dunia ini. Nah, awal bagaimana kita bisa mencintai buku ya, kita harus mencintai terhadap sesuatu hal yang kita ingin pelajari.
contoh kita menyukai tentang bumi, maka kita harus cari apapun bacaan atau kajian terkait dengan bumi. Dari situlah kita akan semakin mencari dan banyak buku yang kita baca. Dulu saya didesak untuk mengikuti lomba menulis di mana lombanya ini tidak boleh melihat buku dalam waktu 2 jam, prepare waktu 1 minggu untuk bisa menghafal bahkan mempelajari terkait tema yang belum ditentukan lombanya apa. Nah, dari situ saya dipaksa untuk membaca semua buku tentang kesehatan, baik itu reproduksi, kesehatan tubuh, kesehatan mata, dan saya lahap habis selama 1 minggu, dan itu karena tekanan untuk harus menjadi yang terbaik dalam lomba itu. Padahal saya tidak suka terhadap buku, itu di masa SMA kelas 1 ya. Sama lah seperti adik-adik semua yang sekarang sedang sekolah. Nah, awalnya ketika sekolah menengah atas itu, dipaksa ikut lomba dan dipaksa untuk membaca puluhan buku. Nah, dari situ ternyata saya penasaran terhadap buku-buku yang saya pelajari. Saya mengawali mempelajari tentang kesehatan tubuh. Oh, ternyata di dalam tubuh itu ada kesehatan mata, ada kesehatan hidung, ada kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Oh, ternyata semakin banyak ilmu yang belum saya kuasai, yang belum saya ketahui. Sampai akhirnya kita terus menggali sesuatu hal yang perlu kita cari. Karena saya lombanya tentang kesehatan, saya terus menggali tentang kesehatan sampai data-datanya ini dirasa cukup. Nah, akhirnya ketika perlombaan, setelah 1 minggu saya membaca buku, dilahap habis selama 1 minggu, diam di perpustakaan, menumpukan buku-buku, saya semakin penasaran dengan buku-buku tersebut, sehingga hal itu menuntut saya untuk terus banyak membaca buku. Nah, dari situ baru saya mengenal beberapa buku lainnya dan didorong untuk terus belajar. Alhamdulillah, lombanya juara 1. Di mana itu Pak? Lombanya di mana? Di tingkat kabupaten, itu lomba karya tulis. Begitu. Lombanya itu waktu SMA atau kapan? Waktu SMA itu saya 3 tahun berturut-turut menjadi juara 1 karya tulis. Nah, karena tadi dengan kita membaca buku, maka kita merasa bodoh. Ternyata banyak ilmu pengetahuan yang perlu kita pelajari. Nah, cara mencintai buku adalah ya dipaksa gitu. Dipaksa kita untuk belajar, dipaksa untuk mengetahui sesuatu hal yang seharusnya contoh misalnya tentang bumi. Nah, mungkin itu saya juga tidak bisa lama-lama, saya off dulu, mangga nanti kita diskusikan. Mendadak ini ada perlu. Nah, kemudian cara mencintai yang menyenangkan, itu banyak caranya ya. Bisa kita sambil mendengarkan musik, kemudian sambil belajar di taman bacaan, di perpustakaan. Ada orang yang sukanya dengan otak kanan, dengan musik, dengan apa. Ada yang orang yang fokus gitu. Mungkin kita akan diskusi lanjut. Saya off dulu. Nanti kita bisa telepon ulang. Nanti bisa diisi oleh Kak Julfian dulu. Karena posisi sekarang saya ditunggu oleh Ketua LP2M YIN. Oke. Ya udah, Nanti kita terima diskusikan kasih lagi Bapak ya. Iqbal. Iya, terima kasih Oke. Bapak Iqbal Fajri SAG. Sudah berbagi pengalamannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Iqbal bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa follow Instagram SMK PGRI Kamal Cutniwat dan Instagram Bapak Iqbal. Sampai bertemu lagi podcast radio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.